Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Seluruh santri Ma'hadal Jamiah YIN Tulungagung dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, musyrifah Ma'hadal Jamiah YIN Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, juga seluruh pemirsa yang mengikuti kajian kitab Arba'in Nawawiyah yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawiyah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Kita awali terlebih dahulu sebagaimana biasa dengan hidayatul Fatihah. Kita tujukan kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga, para sahabat, seluruh guru-guru kita min awalihim ila akhirihim, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, para ulama-ulama kita, khususnya muallif hadzal kitab Syekh Umar Syekh Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi, juga seluruh murid-murid kita semuanya, ahli kubur kita semuanya min awalihim ila akhirihim, umat masyarakat jami'al alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man salafun shalih. Sya'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu tawi iki iku bab mertelaaken hadis. Ats-tsalitsu kang kaping 3 wal isyruna lan 20. Jadi bab ini menjelaskan tentang hadis yang ke-23. An Abi Malikin cinarito saking Abi Malik Al-Harisi. An Abi Malik Al-Harisi saking Abi Malik Al-Harisi Ibni Asimin kang dadi anak lanangi Asim Al-Asy'ari kang bangsa Asy'ari radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Asy'ari. Qala dawuh sapa Abi Malik Al-Haris. Qala ingkol qala dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dawuh at-tuhuru syatrul imani ingkol at-tuhuru syatrul imani. At-tuhuru syatrul imani. At-tuhuru utawi sesuci. At-tuhuru utawi sesuci iku syatrul imani. Iku syatrul imani setengah iman. Walhamdu utawi sekabehane puji petang perkara iku lillahi tetep kedue Gusti Allah. Walhamdulillahi utawi alhamdulillah. Mana ya? Walhamdulillahi utawi alhamdulillah iku tamla ngebak-ngebaki apa alhamdulillah. Iku tamla ngebak-ngebaki apa alhamdulillah al-mizana ing timbangan. Wa subhanallahi utawi subhanallah. Walhamdulillahi lan alhamdulillah
iku tamlaani ngebak-ngebaki karone, au tamlau utawa ngebak-ngebaki apa subhanallah walhamdulillah, ngebak-ngebaki ma ing perkara, ma ing barang ngono aja perkara. Lek dadi lek barang iki sing akeh merongkol ya makna perkara sing gak merongkol. Ma utawi ma ing barang baina sama ikang tetep ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi. Wassolatu utawi salat iku nurun pepadang. Wasodaqatu utawi sedekah iku burhanun dalil pertondo. Wasabru utawi sabar iku diyaun pepadang. Wal Qur'anu utawi Al-Qur'an, wal Qur'anu utawi Al-Qur'an iku hujjatun hujjah, iku hujjatun hujjah laka keduweni sira, au alaika utawa melarat ing atase sira. Kullun nasi utawi saben-saben menungso iku yaghdu budalan isuk sapa kullun nas fabai'un mongko adol sapa kullun nas nafsahu ing awak dhewe nas. Famutikuha mongko utawi kleru. Famutikuha mongko ana kalane merdekaaken sapa kullun nas ing nafsahu aumu bikuha utawa ngrusakaken sapa nas ing nafsahu, aumu bikuha utawa ngrusakaken sapa kullin nas ing sapa kullun nas ing nafsahu. Rawahu ngriwayataken ing hadzal hadis sapa Muslimun Imam Muslim, sapa Muslimun Imam Muslim. Al hadisus salis wal ishrun, hadis yang ke-23. An Abi Malikin Al Haris ibni Asim Al Ash'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma bain tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diyaun wal Qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Rawahu Muslim. Diceritakan dari Imam Malik Al Haris bin Asim Al Ash'ari yang teologinya, kalamnya itu mengikuti Imam Ash'ari, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan bahwa baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan, kesucian itu adalah bagian dari iman. Jadi kebersihan atau kesucian itu merupakan bagian dari iman. Orang kalau mengaku beriman kepada Allah, maka dia pasti berusaha untuk mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Tentu secara syariat, maka dia akan menjaga kebersihan fisiknya, kebersihan tubuhnya.
Kalau dia sedang terkena hadas, maka dia kemudian akan mensucikan diri, baik itu dari hadas kecil dengan melakukan berwudu, atau hadas besar dengan dia mandi. Kena najis, bagaimana dia akan membersihkannya? Apakah dia harus istinja setelah dia membuang kotoran misalkan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lebih meningkat lagi, maka kesucian dalam pergaulannya. Bagaimana dia menjaga kebersihan dia ketika dia bergaul? Maksudnya bagaimana? Misalkan hubungan antara seorang laki dan perempuan, maka dia akan menjaga bagaimana dia tidak ternoda. Dia akan menghindarkan diri dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk menjaga kesucian, kehormatan yang ada di dalam dirinya. Lebih meningkat lagi, dia akan berusaha untuk menghindarkan dirinya dari segala sesuatu yang menyebabkan dirinya berprasangka buruk, baik kepada sesama maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih meningkat lagi, maka dia akan membersihkan imannya dari syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini at-tuhur tidak hanya sekedar dimaknai bersih-bersih, cuci tangan. Hari ini kan kita sedang sangat digalakkan untuk cuci tangan. Cuci tangan juga kaki karena ada virus corona. Sementara virusnya hati, kesucian hati, kotoran hati kita yang menyebabkan berbagai macam azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cenderung untuk tidak kita perhatikan. Nah, ini yang harus kemudian kita pikirkan sesungguhnya. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal besok di yaumul qiyamah. Jadi puncak seseorang ketika dia betul-betul iman kepada Allah itu sesungguhnya ya alhamdulillah, subhanallah, cuma itu. Kenapa? Karena alhamdulillah adalah ungkapan syukur yang tertinggi kepada Allah. Yang itu ketika sudah meresap di dalam hati, orang itu mau kena apapun, dia yang terucap adalah alhamdulillah. Dia dapat nasib yang baik, alhamdulillah. Ada musibah pun dia juga alhamdulillah. Loh, apa bisa ya seperti itu? Kalau orang sudah makomnya tinggi, maka itu ya akan terjadi. Maka kenapa alhamdulillah itu tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Wassalatu wa subhanallah walhamdulillah tamlaan ya tamla'u ma baina samai wal ardh. Alhamdulillah, subhanallah, itu pujian semua adalah ungkapan as-sana lillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu memenuhi ma bainas sama'i wal ardh, memenuhi seluruh penjuru langit, penjuru bumi. Kalau kita bisa mengistiqomahkan itu, pahalanya itu kayak ngono kuwi. Wassalatu nurun, salat yang kita lakukan itu merupakan cahaya yang akan menerangi kehidupan kita. Orang kalau salatnya itu benar, maka dia bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Itulah kenapa Al-Quran menyebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kenapa? Karena sholat itu adalah cahaya yang dengan cahaya itu kemudian kita bisa membedakan bainal haqqi wal batil, sampai akhirnya ketika kita tahu bahwa itu adalah satu hal yang hak, maka kita akan menjalankan. Dan kalau ada sesuatu itu yang tidak benar, maka kita akan berusaha untuk menjauhinya. Salat yang sesungguhnya. Wasadaqatu burhanun, sedekah itu merupakan dalil, burhan, dalil yang nyata. Sedekah itu menunjukkan dalil yang nyata bahwa kita ini hanya membutuhkan kepada Allah, bukan kepada harta dunia yang kita miliki. Coba berapa banyak orang yang diuji oleh Allah dengan kesempitan harta. Dia ingat kepada Allah, dia menyembah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dia mendekat kepada Allah, terus berdoa memohon kepada Allah karena dia nggak punya harta.
dia nggak punya harta. Tetapi manakala Allah kemudian menguji dia dengan titipan harta yang banyak, Allah memberikan rizki yang berlimpah kepada seseorang, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi justru sedekah tidak dia keluarkan. Karena umumnya itu orang kalau sudah punya harta banyak itu bukan berhenti untuk mencari harta, bukan leren terus kemudian menikmati harta itu untuk mengabdikan diri kepada Allah, enggak. Tetapi bagaimana dia mengejar harta itu secara terus menerus dan seolah kurang dengan harta yang dia miliki. Akhirnya waktunya itu dalam 24 jam untuk istirahat saja, kadang-kadang dia itu kurang. Kadang untuk memberi orang sedekah sedikit saja dari harta yang dia miliki, dari harta yang berlimpah, sedekah 10.000, 20.000, 100 atau 1 juta, itu berat rasanya bagi dia. Kenapa dia merasa berat? Karena dia merasa bahwa itu semua adalah milik dia yang diusahakannya dengan cara yang kerja keras yang luar biasa. Loh ini loh ya. Sehingga sedekah yang kita berikan itu sesungguhnya adalah burhan, dalil nyata bahwa kita ini butuhnya kepada Allah, bukan kepada harta. Bahwa ketergantungan kita hanya kepada Allah, bukan kepada harta. Ketergantungan kita kepada yang punya harta itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada materi yang ada di sekeliling kita, itu bukan. Tetapi ini sulit. Makanya as-shadaqatu burhan. Sedekah itu merupakan burhan, dalil, pertanda bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang yang taat kepada Allah, kita ini adalah orang-orang yang hanya butuh kepada Allah, bukan butuh kepada yang lainnya. Wasabru dia, kesabaran itu merupakan sinar dari cahaya yang menerangi kita. Kalau ingin sukses, kalau ingin memperoleh kebahagiaan, tentu harus ada perjuangan. Tidak ada yang gratis di dunia ini, nggak ada. Allah memberikan sesuatu itu tidak gratis. Makanya kalau ada sesuatu kok diberikan gratis, harus hati-hati juga. Boleh jadi itu merupakan anugerah, tetapi boleh jadi itu merupakan istidraj. Ini loh yang harus hati-hati. Kalau kita bersabar, maka insya Allah kesabaran itu akan menuai hasil. Apakah sabar itu bukan berarti kita tidak ikhtiar? Ya itu yang salah. Orang sabar itu ya harus berusaha, kerja keras mati-matian. Belum berhasil terus kerja keras terus sampai kemudian Allah memberikan hasilnya. Itu namanya sabar. Lah kalau mutungan itu nggak sabar itu. Ya, itu nggak sabar. Sampai belajar, wah bisa ndak paham, peng 2 tidak paham, dibaca 3 kali nggak paham, maka orang yang betul-betul sabar akan membacanya terus, matelah terus sampai ke sekian kalinya, meskipun ibu berpuluh-puluh kali sampai dia paham. Itu namanya sabar. Ya, itu namanya adalah sabar. Tapi kalau yang berpisan pindu kemudian nggak mau untuk melakukan, itu namanya bukan orang yang sabar. Wal Qur'an hujjatun laka, Quran itu akan menjadi hujjah bagimu. Kalau kamu sudah beramal baik, kamu sudah melakukan perintah yang dilakukan oleh Allah di dalam Al-Quran, Al-Quran akan membelamu besok di yaumul qiyamah. Makanya watlul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu besok di yaumul qiyamah itu akan menjadi penolong, syafi'an, bagi mereka-mereka yang mau untuk mengamalkan, yang mau untuk membaca Al-Quran. Tetapi hujjatun alaika, kadang Quran itu juga bisa menjadi hujjah bagi kita, tetapi hujjah yang membuat kita itu terperosok ke dalam neraka jahanam. Mengapa? Karena kita membaca Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, tetapi tidak mau untuk mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu Rasul juga mengingatkan, rubbatalin lil Quran wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran justru melaknat orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut.
Nah, karena itulah kita harus senantiasa muhasabah, kita senantiasa koreksi diri bagaimana ketika kita melakukan sesuatu di dunia ini, ketika kita membaca Al-Quran dan seterusnya, betulkah itu sudah sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh baginda agung Rasulullah Muhammad SAW, ataukah belum? Kalau belum, segera berbenah diri, taubat kepada Allah, supaya nanti kita tidak menyesal di kemudian hari. Kullun nas yaghdu fa ba'i'un nafsahu. Setiap orang biasanya ketika pagi hari setelah dia terbangun, kemudian dia berangkat, entah itu yang ke sawah, entah itu kemudian ke kantor, apakah itu mereka yang pergi ke mana? Pergi ke pasar dan seterusnya dan seterusnya. Mereka laksana orang yang sedang berjualan. Mereka laksana orang yang berjualan. Ada di antara mereka yang sekedar hanya untuk menuruti keinginan nafsunya. Sebagian di antara mereka hanya bekerja untuk mencari uang, untuk ini. Bahkan dirinya menjadi budak dari keinginan yang dia miliki. Dia menjadi budak dari harta-harta yang dia miliki. Tetapi ada juga sebagian di antara mereka yang membebaskan diri dari itu semua. Loh, membebaskan diri itu bagaimana maksudnya? Dia bekerja bukan karena untuk mengumpulkan harta, dia bekerja bukan untuk misalkan untuk kepentingan ini dan itu, tetapi semata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ibadah kepada Allah. Maka bebaskan diri Anda, bebaskan diri kita dari sekedar menjadi budak-budak dari harta benda. Bebaskan diri kita dari semua itu sehingga kita ini menjadi Abdullah yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya kita bekerja, kita ke sawah, kita pergi ke kebun, kita pergi ke kantor, kita pergi ke pasar, apa ke tempat-tempat yang lain untuk bekerja, itu sesungguhnya juga diperintah oleh Allah. Dalam surat Al-Jumu'ah itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini kuncinya. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika salat itu sudah kamu lakukan, kewajibanmu kepada Allah yang mahdha itu sudah kamu lakukan. Fantashiru fil ardh, silahkan kamu menyebar di seluruh bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari anugerah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtaghu min fadlillah. Tapi ingat, sembari engkau melakukan itu semua, sembari engkau bekerja, sembari engkau melakukan usaha yang kamu tekuni, wadhkurullaha katsira, ingatlah, banyak-banyak ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung adalah mereka yang tidak pernah melepaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap jengkal perilaku kehidupannya di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan diri kita dari berbagai macam hal yang tidak diridhoinya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan untuk senantiasa berjalan di jalannya hingga ketika kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita kembali kepadanya dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu an nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.